Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, mahasiswa sarjana kedokteran Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya. Perkenalkan, saya Dr. Ratih Paramita Suprapto dari Departemen Keilmuan Ilmu Faal FKUB. Pada video pembelajaran kali ini, saya akan membawakan materi tentang fisiologi sistem endokrin hipofisis. Video kali ini dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama adalah introduction, kedua pembahasan tentang hipofisis anterior, growth hormone, thyroid hormone, yang terakhir tentang hipofisis posterior. Introduction. Apa perbedaan endokrin dan eksokrin? Endokrin tidak memiliki ductus atau saluran, sehingga produknya akan disekresikan ke aliran darah. Salah satu produk dari endokrin adalah hormon. Sedangkan eksokrin memiliki ductus, sehingga produknya langsung disekresikan ke organ eksternal. Contohnya adalah kelenjar saliva yang menghasilkan saliva dan enzim yang mengandung enzim petialin atau amilase, maka produknya langsung disekresikan ke rongga mulut. Ada kelenjar sebasea juga atau kelenjar minyak atau kelenjar keringat, maka produknya langsung disekresikan ke eksternal. Produk dari eksokrin seperti enzim, minyak, dan juga serumen. Sistem endokrin yang tidak memiliki saluran tadi, maka produknya yaitu hormon yang berwarna hijau pada gambar sebelah kiri. Hormon tersebut dari kapiler darah akan menuju ke segala organ ketika disekresikan. Hormon kemudian akan bekerja menuju sel target yang spesifik, dan sel tersebut juga memiliki reseptor yang spesifik terhadap hormon tersebut. Ketika hormon telah bertemu dengan reseptornya, maka akan mengaktifasi berbagai macam signaling, yang akhirnya akan terjadi suatu aktivitas yang dipengaruhi oleh hormon tersebut. Pada gambar manusia di sebelah kanan ini, kalian bisa melihat lokasi-lokasi kelenjar yang merupakan organ endokrin, mulai dari hipotalamus, hipofisis, hingga di ovarium dan testis. Pada slide berikut ini adalah gambar hipotalamus beserta hipofisis atau pituitari. Hipotalamus ada di atas dan di bawahnya ada pituitari anterior dan posterior. Keduanya dihubungkan dengan hypophyseal stalk, yaitu sebuah tangkai yang menghubungkan hipotalamus dengan pituitari posterior. Hipofisis dibagi menjadi dua, anterior dan posterior, sesuai lokasinya. Namun, secara histologi, nama lain dari hipofisis anterior adalah adenohipofisis, sebab hipofisis anterior terdiri atas sel-sel kelenjar. Sedangkan hipofisis posterior, nama lainnya adalah neurohipofisis, karena tersusun atas sel-sel syaraf. Hipotalamus dipengaruhi oleh berbagai macam keadaan. Yang pertama, sistem neuron, misalnya ketika ada sensasi nyeri, depresi atau kebahagiaan yang kuat, bau yang sangat kuat, konsentrasi makanan dalam tubuh kita, konsentrasi air dan elektrolit di dalam tubuh kita, serta berbagai macam hormon, baik itu hormon posterior, pituitari posterior maupun pituitari anterior, semuanya akan berpengaruh terhadap hipotalamus. Pada bab pertama, kita akan masuk kepada anterior hipofisis atau pituitari anterior atau adenohipofisis. Mohon disimak, di atas ada hipotalamus yang mengandung neurosecretory cells. Neurosecretory cells akan memproduksi ADH, oksitosin, dan berbagai macam hypothalamic releasing dan hypothalamic inhibiting hormone.
Selanjutnya, hormon-hormon tersebut akan mempengaruhi pituitari anterior dan pituitari posterior. Pada pituitari anterior, Anda bisa lihat bahwa strukturnya adalah berupa kelenjar, maka disebut adenohipofisis. Hipotalamus dengan pituitari anterior dihubungkan dengan portal sistem, yaitu sebuah kapiler sederhana yang menghubungkan hipotalamus dengan pituitari anterior. Oleh sebab itu, hormon-hormon releasing, hormon-hormon inhibiting yang dihasilkan oleh hipotalamus bisa mempengaruhi pituitari anterior. Pituitari anterior menghasilkan beberapa hormon yang selanjutnya disebut hormon kedua. Hormon tersebut kemudian akan mempengaruhi kelenjar-kelenjar yang lain, seperti contohnya ovarium, testes, tulang, otot, mammary glands, adrenal cortex, dan kelenjar tiroid. Sedangkan pituitari posterior merupakan neurohipofisis. Secara struktural, neurohipofisis sama dengan hipotalamus, terdiri atas syaraf. Neurosekretori yang ada di hipotalamus menghasilkan ADH dan oksitosin. ADH dan oksitosin tersebut akan menuju ke pituitari posterior, kemudian akan disimpan. Dan selanjutnya, ketika ada stimulus, maka pituitari posterior akan mengeluarkan ADH dan oksitosin. Tabel berikut ini menunjukkan hormon-hormon yang diproduksi oleh hipotalamus dan hormon ini akan mempengaruhi pituitari anterior. Apa saja hormon tersebut? Yang pertama ada tirotropin releasing hormone. TRH ini akan mempengaruhi pituitari anterior sehingga pituitari anterior menghasilkan TSH. Kemudian yang kedua, gonadotropin releasing hormone atau GnRH. GnRH ini akan mempengaruhi pituitari anterior sehingga pituitari anterior menghasilkan FSH dan LH. Growth selanjutnya adalah corticotropin releasing hormone atau CRH. CRH ini akan mempengaruhi pituitari anterior sehingga pituitari anterior akan menghasilkan ACTH. Growth Hormone Releasing Hormone atau GHRH. GHRH akan mempengaruhi pituitari anterior sehingga pituitari anterior menghasilkan growth hormone. Selanjutnya, growth hormone inhibitory hormone atau somatostatin yang merupakan lawan dari GHRH akan mempengaruhi pituitari anterior sehingga pituitari anterior akan menghambat pengeluaran growth hormone. Yang terakhir, prolactin inhibiting hormone yang mempengaruhi pituitari anterior untuk menghambat sekresi prolaktin. Halaman selanjutnya menunjukkan beberapa sel yang ada di pituitari anterior dan fungsinya. Yang pertama, somatotrophs. Somatotrophs akan menghasilkan growth hormone atas stimulasi GHRH atau dihambat oleh GHIH. Yang kedua, sel corticotrophs. Sel ini akan menghasilkan ACTH atau kortikotropin atas stimulasi dari CRH. Sel yang ketiga, tirotrophs. Tirotrophs akan menghasilkan thyroid stimulating hormone TSH atau tirotropin dan bekerja atas stimulasi oleh TRH dari hipotalamus. Yang keempat, gonadotrophs. Gonadotrophs akan menghasilkan FSH dan LH atas stimulasi GnRH dari hipotalamus. Yang terakhir, lactotrophs, mammotrophs akan mengeluarkan prolaktin atas stimulasi atau pengaruh dari hipotalamus. Seperti yang sudah saya utarakan pada slide depan, bahwa hipotalamus dan anterior hipofisis
dihubungkan oleh sistem portal, sehingga hormon-hormon yang diproduksi oleh hipotalamus dapat mengalir menuju ke sistem portal untuk selanjutnya akan diterima oleh pituitari anterior, dan pituitari anterior menghasilkan suatu kerja, baik itu menghambat pengeluaran suatu hormon atau meningkatkan pengeluaran hormon. Berikut ini adalah pituitari anterior. Kelenjar pituitari anterior menghasilkan tirotropin, growth hormone, kortikotropin, FSH, LH, dan juga prolaktin. Prolaktin mempengaruhi kelenjar mame untuk memproduksi ASI, FLH dan LH, FSH dan LH akan mempengaruhi ovarium untuk ovulasi dan juga pembentukan ovum. Sedangkan kortikotropin akan mempengaruhi korteks adrenal, sehingga korteks adrenal akan menghasilkan kortikosteroid hormon. Growth hormone akan mempengaruhi pertumbuhan, dan growth hormone juga mempengaruhi efek terhadap metabolisme. Efek metabolisme dari growth hormone adalah meningkatkan kadar glukosa. Begitu pula kortikosteroid hormone juga meningkatkan glukosa. Kemudian peningkatan glukosa tersebut akan mempengaruhi insulin, sehingga insulin keluar dari sel beta pankreas, sehingga glukosa tersebut dapat dimasukkan ke dalam sel kembali. Sedangkan tirotropin akan mempengaruhi kelenjar tiroid untuk menghasilkan hormon tiroid. Bahasan selanjutnya setelah anterior pituitary adalah growth hormone atau hormon pertumbuhan. Hormon ini dihasilkan oleh pituitari anterior atas stimulasi hipotalamus berupa GHRH atau growth hormone releasing hormone, dan dihambat pengeluarannya oleh GHIH, growth hormone inhibitory hormone atau somatostatin. Tabel di bawah ini menunjukkan faktor-faktor yang menstimulasi baik yang menghambat pengeluaran growth hormone. Di antara faktor-faktor yang menstimulasi adalah penurunan dari kadar glukosa darah, penurunan kadar asam lemak bebas di dalam darah. Yang ketiga, keadaan puasa atau kelaparan, defisiensi protein. Yang keempat, trauma atau stres. Yang kelima, exercise. Yang keenam, testosteron dan estrogen. Yang ketujuh, tidur yang dalam stadium 2 dan 4. Yang kedelapan adalah GHRH atau growth hormone releasing hormone. Yang kesembilan adalah ghrelin, yaitu hormon yang dikeluarkan pada saat lambung kita kosong. Semua faktor tersebut akan menstimulus pengeluaran growth hormone. Sedangkan sebelah kanan menunjukkan faktor yang menghambat growth hormone. Di antaranya kadar glukosa darah yang meningkat, kadar asam lemak bebas yang meningkat, penuaan, obesitas, somatostatin atau growth hormone inhibiting hormone, somatomedin, dan growth hormone dari luar akan menghambat pengeluaran growth hormone. Seperti apa somatomedin tersebut? Mari kita lihat slide selanjutnya. Slide selanjutnya menunjukkan defisiensi protein. Sebagai kompensasi dari rendahnya protein di dalam darah, maka growth hormone akan meningkat. Ketika anak-anak tersebut diberikan terapi karbohidrat, maka growth hormone masih tinggi. Sedangkan ketika anak-anak tersebut diterapi dengan protein, hanya dalam waktu 3 hari, growth hormone langsung menurun. Begitu pula ketika dilanjutkan terapinya, 25 hari growth hormone juga menurun. Oleh sebab itu, protein lebih memiliki efek terhadap kadar growth hormone di dalam darah. Bagan ini menunjukkan dari kerja hipotalamus, pituitari anterior, dan organ-organ yang terlibat.
yang dipengaruhi oleh growth hormone. Hipotalamus akan memicu pengeluaran GHRH, dipengaruhi oleh peningkatan asam amino dari darah, penurunan asam lemak di dalam darah, serta exercise stress dan penurunan kadar glukosa darah. Semua itu akan mempengaruhi hipotalamus. Hipotalamus kemudian akan mengeluarkan growth hormone releasing hormone. GHRH kemudian akan mempengaruhi pituitari anterior. Pituitari anterior menghasilkan growth hormone. Growth hormone kemudian akan memiliki aksi metabolik yang tidak berhubungan dengan pertumbuhan. Di antaranya akan meningkatkan pemecahan lemak sehingga meningkatkan asam lemak darah, menurunkan glukosa uptake oleh otot sehingga akan meningkatkan glukosa darah. Atau growth hormone akan mempengaruhi liver, di mana liver akan memproduksi somatomedin. Somatomedin inilah yang akan memiliki fungsi secara langsung untuk aksi-aksi pertumbuhan seperti pembelahan sel, meningkatkan sintesis protein, sehingga menurunkan asam amino di dalam darah, serta meningkatkan pertumbuhan tulang secara langsung. Somatomedin kemudian akan mengadakan negatif feedback ke hipotalamus, sehingga hipotalamus mengeluarkan GHIH atau growth hormone inhibiting hormone. Somatomedin juga secara langsung akan bekerja pada pituitari anterior untuk menghambat produksi dan sekresi growth hormone. Pada bagian sebelah kanan menunjukkan ketika seseorang diinjeksi dengan growth hormone, maka berat badannya akan bertambah seiring dengan waktu penyuntikan dibandingkan dengan kontrol. Efek metabolik langsung dari growth hormone telah dirangkum pada tabel berikut ini. Pengaruh terhadap karbohidrat diantaranya menurunkan glukosa uptake, contohnya pada otot skeletal dan juga adipose tissue. Yang kedua akan meningkatkan produksi glukosa oleh liver. Yang ketiga, peningkatan sekresi insulin. Pengaruh growth hormone terhadap protein diantaranya meningkatkan translasi RNA, menyebabkan protein akan disintesis dalam jumlah yang besar. Meningkatkan transport asam amino melalui membran sel menuju ke bagian dalam sel. Yang ketiga, menurunkan pemecahan protein sel karena tubuh kita lebih cenderung menggunakan asam lemak sebagai energi. Pengaruh growth hormone terhadap lemak adalah yang pertama, melepaskan asam lemak dari jaringan lemak sehingga meningkatkan konsentrasi asam lemak di cairan di dalam plasma tubuh. Yang kedua, pada seluruh jaringan di seluruh tubuh, maka akan meningkatkan perubahan asam lemak menjadi asetil-CoA. Asetil-CoA selanjutnya dapat masuk dalam siklus asam sitrat untuk dirubah menjadi energi. Sehingga kesimpulannya, growth hormone akan meningkatkan kadar glukosa darah, menurunkan asam amino, dan menjadikan asam amino sebagai protein di dalam tubuh, dan akan mengkonservasi karbohidrat, mengkonservasi protein, sedangkan lebih cenderung menggunakan lemak sebagai sumber energi. Beberapa ketidaknormalan dari growth hormone diantaranya apabila terlalu sedikit growth hormone selama kanak-kanak, maka akan berkembang menjadi dwarfisme. Terlalu banyak growth hormone selama anak-anak, maka akan terjadi gigantisme. Apabila terlalu banyak growth hormone pada saat dewasa, akan terjadi akromegali. Berikut ini adalah gambaran akromegali, di mana ketika tulang akan berhenti tumbuh ketika dewasa. Oleh karena itu, beberapa tulang yang masih mampu tumbuh adalah tulang-tulang pada telapak kaki, pada telapak tangan, muka, yang masih berespon terhadap growth hormone.
Bahasan selanjutnya setelah growth hormone adalah thyroid hormone. Yang pertama terjadi adalah hipotalamus akan menghasilkan TRH atau thyroid releasing hormone. TRH kemudian melalui sistem portal menuju ke pituitari anterior, sehingga pituitari anterior akan melepaskan TSH atau thyroid stimulating hormone. TSH ini memiliki fungsi, yaitu untuk meningkatkan sekresi dari hormon tiroid serta menjaga kelenjar tiroid. Pada kelenjar tiroid, maka TSH akan menghasilkan memicu pengeluaran T3 dan juga T4. T3 dan T4 ini adalah hormon tiroid. T3 dan T4 yang meningkat di dalam tubuh, kemudian ketika sudah mencapai homeostasis dan nilainya sedikit meningkat, maka akan mempengaruhi hipotalamus dan pituitari anterior, yaitu menganut pola negatif feedback, di mana T3 dan T4 akan menghambat pengeluaran TRH oleh hipotalamus dan menghambat pengeluaran TSH oleh pituitari anterior. Sehingga kadar hormon T3 dan T4 atau hormon tiroid akan selalu dalam keseimbangan. Di antara fungsi dari hormon tiroid adalah ketika T4 dan T3 sudah memasuki ke sel targetnya, maka T3 dan T4 akan masuk menembus membran sel untuk bertemu dengan reseptornya. Reseptornya terletak di dalam inti sel. Tiroid hormon reseptor tersebut akan mengaktifasi berbagai macam transkripsi dan translasi, sehingga akan membentuk sintesis protein yang baru. Sintesis protein yang baru tersebut akan bermanfaat untuk pertumbuhan, perkembangan sistem saraf pusat, untuk bekerja langsung kepada kardiovaskular, sehingga akan meningkatkan cardiac output, tissue blood flow, heart rate, heart strength, serta meningkatkan respirasi. Untuk pengaruh T3 dan T4 terhadap metabolisme diantaranya meningkatkan mitokondria, NAK-ATPase, konsumsi oksigen, glucose absorption, gluconeogenesis, glycogenolysis, lipolisis, protein sintesis, dan meningkatkan basal metabolic rate. Fungsi tiroid hormon terhadap metabolisme diantaranya pada karbohidrat akan meningkatkan pengambilan glukosa oleh sel, meningkatkan glikolisis, meningkatkan gluconeogenesis, meningkatkan absorpsi glukosa dari GI tract, serta meningkatkan sekresi insulin. Sedangkan pengaruh pada lemak adalah memobilisasi lemak secara cepat dari jaringan lemak sehingga meningkatkan konsentrasi asam lemak di dalam plasma dan mempercepat oksidasi asam lemak di dalam sel. Pengaruh yang keempat, pengaruh terhadap protein adalah transkripsi dari sejumlah besar protein seperti yang ditunjukkan pada skema, sehingga secara keseluruhan akan meningkatkan basal metabolic rate atau BMR. Setelah hormon tiroid, bahasan selanjutnya adalah hormon dari pituitari posterior. Pituitari posterior hanya mengeluarkan dua hormon. Ingat, hipotalamuslah yang memproduksi ADH dan oksitosin. Dan kemudian ADH dan oksitosin akan disimpan di pituitari posterior. Yang mengeluarkan ADH dan oksitosin adalah pituitari posterior. ADH nama lainnya adalah vasopresin, memiliki pengaruh yaitu meregulasi H2O excretion di urin, kemudian mengatur tekanan darah. Untuk oksitosin fungsinya adalah untuk kontraksi uterus dan pelepasan air susu ibu. Berikut ini gambaran tentang oksitosin pada saat menyusui, yaitu ketika ada stimulus. Stimulus dalam hal ini adalah ketika bayi menghisap puting susu, maka sensori neuron tersebut akan diteruskan ke hipotalamus. Hipotalamus kemudian akan memicu produksi dari oksitosin dan diantarkan ke pituitari posterior.
Pituitari posterior kemudian melepaskan oksitosin ke dalam aliran darah dan sampailah ke sel target, yaitu ke myoepithelial cells. Kemudian myoepithelial cells akan berkontraksi dan menimbulkan pelepasan air susu ibu yang lebih keras. Dan ini menganut positive feedback. Ketika semakin sering bayi menyusui, maka pelepasan ASI akan semakin meningkat. Bahasan hormon selanjutnya adalah ADH atau antidiuretik hormon. Antidiuretik hormon nama lainnya adalah vasopresin. Ketika ekstraseluler fluid menurun, yaitu cairan berkurang, akan ditangkap oleh yang berarti tekanan darah arteri juga menurun. Kemudian dua keadaan tersebut akan menyebabkan reseptor volume yang ada di atrium kiri teraktivasi. Reseptor ini kemudian akan mempengaruhi neuron hipotalamus. Hipotalamus akan menghasilkan respon haus dan juga vasopresin atau ADH meningkat. Stimulasi yang selain itu adalah osmolaritas. Ketika osmolaritas atau kekentalan di dalam tubuh itu meningkat, maka hipotalamik osmoreseptor akan teraktivasi. Hipotalamik osmoreseptor ini kemudian akan menuju ke neuron hipotalamus dan menghasilkan reaksi yang sama, yaitu rasa haus dan vasopresin atau ADH yang meningkat. Ketika rasa haus, maka H2O intake akan meningkat. Vasopresin yang meningkat efeknya ada dua, yaitu yang pertama, vasokonstriksi terhadap pembuluh darah arteri, dan yang kedua, peningkatan permeabilitas H2O pada tubulus collectivus distal dan tubulus collectivus. H2 kemudian akan terjadi reabsorpsi H2O sehingga menurunkan urin output, dan kedua gabungan antara H2O intake dan penurunan pengeluaran urin akan menyebabkan osmolaritas plasma menurun dan plasma volume meningkat. Vasopresin juga meningkatkan vasokonstriksi arteriol sehingga akan memperbaiki tekanan darah arteri. Sehingga secara keseluruhan efek ADH adalah memvasokonstriksikan arteriol dan juga meningkatkan permeabilitas H2O di tubulus contortus distal dan tubulus collectivus sehingga H2O terserap, kemudian akan mengkonservasi cairan dan menurunkan jumlah urin.